strategi untuk bisa bertahan. Ini dia game terakhir. Penentuan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Langsung aja gue lempar ke caster yang bertugas. Bimili Bung Surya, silakan take it away. Terima kasih King Kadok dan Survivors. Masih ada harapan untuk perwakilan dari tim Indonesia memastikan langkah mereka lolos ke babak Grand Final di game terakhir ini. Dan inilah dia Bermuda. Bermuda akan kita saksikan, bahkan lihat Rimnam Village akan menjadi tempat yang berdarah-darah karena ternyata dua tim yang berpeluang lolos hari ini sudah bertemu. Apalagi kita tahu bahwa spot dari Rimnam cukup berbahaya, cukup beresiko. Banyak area yang terbuka membuat setiap tim harus berhati-hati, Bung Surya. Di mana Maul tadi berhasil mendapatkan satu player, namun Sinister cukup celaka, dia hanya sendiri dan tiba terjatuh. Abai dengan menggunakan senjatanya berhasil mendapatkan satu player, namun Maul sudah mengunci pergerakan dari seorang limit yang berada di bagian depan sana. Sudah terlihat limitnya. Akankah menjadi kemenangan bagi tim RRQ membukakan kesempatan mereka di mana satu player tersisa tentunya dari tim Falcon berhasil ditembangkan RRQ Kazu. Sakit hatinya. Gimana Pak Ustadz? Ini dua game terakhir. Benar-benar dua game terakhir mereka tumbang di hashtag ke-12 dan tanpa eliminasi. Wah, seru banget. Makin sulit buat ditebak kira-kira siapa tim yang akan lolos hari ini. Karena Bigetron jadinya punya peluang tinggi juga untuk bisa lolos. Jadi dua tim Indonesia punya peluang untuk bisa lolos di hari ini. RRQ Kazu. Lihat Maalnya sukses banget buat ngebuat limitnya sibuk. Dia nggak bisa ngasih follow up dengan leluasa kayak biasanya. Kita tahu damage dari limit cukup berimpact tinggi. Sementara juga adanya fight yang terjadi antara WAG dan Todak, Bung Surya. Ya, ini adalah terus-terusan selagi mereka belum lolos. Ini kita akan melihat situasi kayak gini nih. Factory, Pochinok, Mars Electric, dua tim ini akan saling mengganggu di satu titik ini. Namun itu dia seorang Fidel dengan SP yang sudah berkurang setengah. Kali ini akan menjadi makanan cukup mudah dengan menggunakan MP5 dan seorang ekspor menjadikan poin eliminasi keempat di tangan WAG. Buriram cukup cepat bergerak menuju ke arah bawah menargetkan satu tim berada seputaran Bima Sakti, yaitu God Alpha yang sudah terpantau oleh mereka. Namun ternyata sedikit ngintip aku mungkin boleh dikembalikan ke daerah Rimnam Village setelah pertempuran ini karena cukup meriah di sana teman-teman. Namun kita harus melihat dulu ada aksi yang akan dilakukan oleh seorang Dekras dengan menggunakan MK7-nya. Justru nyangkut kakinya di tangga, berhasil menjadi makanan seorang dia dengan menggunakan SCXT membuat satu player harus tumbang. Dan tim Buriram United Esports sudah nggak bisa lagi. Wasana harus direlakan kalau memang tidak bisa ditolong. Namun Junan datang kali ini tentunya memberikan bala bantuan dan benar saja di sana Rip dengan menggunakan granatnya berhasil mendumbangkan satu player lagi. Di tim Buriram ini menyisakan satu player dan Ede di Atakoi sudah berada di bagian bawah dan berhasil wipe out dari tim Todak. Berasa banget ramenya. Dari tadi tim fight gak ada hentinya. Dan balik lagi kita membahas bagaimana posisi Buriram. The Cruz aneh banget gitu. Dia naik ke arah tower tapi dia nggak make sure di sekitarannya aman. Ya jelas bakalan kena hit karena itu area yang seterbuka itu. Dan kita tahu biasanya Buriram itu kelas combat. Tapi mostly dilakuin fight tadi di Bima Sakti itu long range. That's why satu kekurangan yang mereka miliki membuat mereka akhirnya harus ditumbangkan satu persatu. Reset dilakukan di menit segini lumayan sulit juga. Sementara fight juga terjadi di Rimnam lagi dan lagi, Bung Surya. Ini dia di mana Dot sudah tertembak dia dari sisi arah kiri namun sudah menyandra setidaknya satu player tadi menjadi makanan. Namun Rin juga berhasil buat terjatuh dan Gojo dengan satu launchpad-nya melarikan diri di mana ini adalah kesempatan untuk mereka. Kiong sempat merevive ke arah seorang Rin meskipun dia pada akhirnya menjadi poin eliminasi ke-6 untuk tim RRQ Kazu. Dan kali ini I'm God dengan senjatanya berhasil mendapatkan poin eliminasi terhadap player dari tim Bigetron by Vitality yang artinya hanya menyisakan seorang Raid. Namun kali ini Rasha menggunakan ACXT-nya sudah akan menargetkan ke siapapun player yang terlihat entah ini RRQ atau bukan dari sudut pandang EVOS karena memang ini adalah tempat RRQ namun bisa saja bukan RRQ yang berada di satu titik ini. Peperangan akan segera terjadi di mana kesempatan besar tentunya akan lolos ada di mata bagi tim RRQ asalkan mereka tetap masih bisa bertahan memberikan serangan setidaknya mengeliminasi dua player dari tim EVOS Divine, maka mereka setidaknya harus meninggalkan tempat ini. Namun Rasha sudah akan berada di satu titik yang tidak terlihat, berhasil mendapatkan satu player menggunakan XT-nya.
menjadikan poin eliminasi yang ketiga. Abai akan menjadi target selanjutnya. Namun Maal tentunya berada di seputar vending mesin yang harusnya masih bisa merevive terhadap satu player dari tim RRQ yang mungkin saja bisa turun di tempat ini atau melarikan diri dari kepungan banyaknya tim yang ingin menjegal RRQ lolos lebih cepat menuju ke Grand Final. Abai di bagian atas sudah ada Ray. Satu glow sudah terpasang kali ini. Abai akan memberikan tembakan ke arah glow, namun Ray harus sedikit terganggu penggunaan medikasinya. Ada satu Aurora Vision yang sudah melihat posisi seorang Abai kali ini. 75 HP tersisa. Namun backupan akan datang dari seorang Maal, di mana Dir akan berhadapan dengan dua player tentunya. Emgat masuk di bagian depan sana. Ray berhasil buat terjatuh juga. Dir juga sudah sembang. Maal menyisakan seorang Dir yang berada di seputaran Rim 6 Village. Di era kepungan, 3 player tentunya dari tim EVOS Divine. Emgat datang. Time Turner sudah diaktifkan, namun cukup percaya diri kali ini menggunakan Drogon. Sudah terlihat juga player di bagian atas sana. Posisinya sudah tidak begitu baik dan Maal sudah cukup sekarat kali ini. Apa yang bisa dia berbuat? Namun tidak bisa berbuat apa karena menjadi poin eliminasi untuk EVOS Divine. Impact Rasha yang ada di area pertengahan lebih dulu di belakang dengan X18 kalau nggak salah tadi cukup mengganggu. Dia culik seorang dude, sementara kita tahu RRQ Kazu kehabisan resource untuk terus bisa melakukan team fight. Meskipun tadi masih ada FGL yang bisa dilontarkan, meskipun masih cukup mengganggu EVOS Divine, tapi lagi-lagi resource mereka dengan banyaknya team fight yang terjadi itu tidak mendukung. Dan dengan terculiknya satu persatu player dari RRQ membuat mereka harus tumbang. Dan di sisi lain ada fight yang terjadi juga, Bung. Ini dia Wasana masih ingin meluting dari hasil kerja keras dia untuk menjatuhkan satu player tadi. Tampaknya sepertinya lama banget makan durasi. Namun ini dia Mosi, siap dia untuk mengejar mungkin player-player yang tertinggal dari tim P Esports itu sendiri karena sudah menjadikan mendapatkan 2 poin eliminasi harusnya sudah cukup banget sejauh ini. Namun Edgy Global sudah mulai datang sepertinya menuju ke arah Arsenal yang dihuni oleh tim Buriram. Juan dengan menggunakan MP40-nya sudah merasakan adanya pergerakan dari tim lawan. Berharap saja dia tidak terketahui di sini, tapi ketika dia melihat player, apa aksi dari seorang Juan ini yang pengen aku lihat, karena dari kemarin kita sudah melihat player di situasi seperti ini dia akan diam diri saja. Namun sudah ketahuan kali dari seorang Juan. Terkena pepek dengan menggunakan ACXT dan seorang Diamond kali di Keong datang ingin memberikan revive dan sudah memberikan tembakan ke bagian depan sana. Namun sayang sekali berhasil buat terjatuh dia. 2 player aja. Rin kali ini memberikan aksinya. Rin masih ingin memberikan perlawanannya bagian depan sana dan big get by Vitality. Akhirnya harus tumbang di tangan Virtus Pro. Sayang banget, tapi kita bahas balik lagi Boleh. mengenai Rimne Village yang terjadi tadi. Bagaimana EVOS MGT bagus banget, dia jaga vending machine, aktifir mau ke vending machine, revive teman-temannya nggak bisa sama sekali. Sampai akhirnya RRQ Kazu terpaksa tereliminasi di sana. Mau keluar di Rimne pun susah banget karena akan jadi pusat perhatian setiap tim. Pembacaan Bung Surya benar, tapi hanya saja berbalik. Ternyata Bigetron yang ke sana bukan RRQ yang ke tempat Bigetron. Dan sepertinya di sisi yang berbeda juga kita perlu bahas bagaimana posisi dari Juan yang tadi terlalu lama di compound. Dia mau mundur tapi karena terlalu lama waktu yang dimakan, Virtus Pro udah ngebagi posisinya. Dari sebelah kiri udah ada kejutan dikasih, tapi juga fight terjadi terhadap Virtus Pro dan juga EVOS Divine, Surya. Itu dia di mana satu persatu player dari tim Virtus Pro juga sudah berhasil terjatuh. Masih ada seorang warnanya menjadi player yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini satu player tersisa sendiri. Nemblos masih sempat menjatuhkan satu player, namun sayang sekali itu dia Virtus Pro pun kali ini harus tumbang di tangan EVOS Divine. Meskipun Ray sempat hanya saja terculik, tapi lihat impact dari Ray. Dia naik ke arah atas, dia tembak beberapa shotgunnya ke arah bawah karena ini termasuk close combat. Meskipun jaraknya, meskipun dia ada di atas, musuhnya ada di bawah. Awareness-nya pun tinggi. Sadar banget satu player dari Virtus Pro ada di belakang, dia langsung turun ke bawah, dia langsung cicil damage. Meskipun tadi sempat tertumbangkan, at least dengan damage yang diberikan oleh seorang Ray, eksekusi teman-temannya jadi lebih gampang, follow up-nya juga cepat. That's why Virtus Pro akhirnya berhasil mereka tumbangkan. Sementara WAG sudah mulai melakukan pergerakan karena tembakan demi tembakan yang tercipta tadi mengundang beberapa tim yang ada di sekitaran sana untuk datang. Mereka terpancing, tapi malah mengadu dombakan tim yang berbeda. Ada WAG melihat posisi dari AG Global yang harusnya ini akan menjadi fight long range, Bung Su.
Ya, itu dia 9591 teman-teman, yang artinya 4 poin lagi dari tim RRQ bisa menyamakan setidaknya posisi dari tim Falcon dengan 95 total poin mereka. Akankah masih bisa? Masih bisa banget. Mereka dapatkan beberapa player dari tim PE Sports yang berada di bagian depan mereka, itu akan menjadikan poin mereka akan bertambah. Ditambah lagi placementnya masih sangat mungkin sekali mereka masuk top 3 karena tanpa ada gangguan setidaknya beberapa menit ke depan terhadap RRQ, kecuali mereka harus terculik satu persatu oleh PE Sports yang sudah ada di sisi depan mereka. Ini dia apa yang akan dilakukan oleh player-player dari tim RRQ Kazu, yang mana sudah melihat pergerakan dari tim lawan, namun sejauh ini posisi mereka sebenarnya aman tidak aman. Mereka cukup aman apabila untuk menahan zona aja. Tapi kalau mereka harus bergerak ini, tentunya harus menentukan jalur mana yang akan mereka ambil dan seperti apa mereka harus masuk ke dalam zonanya. Namun di tempat yang berbeda kali ini aksi datang dari seorang Ekor yang berhasil dibuat terjatuh karena Baros di bagian bawah sana sudah akan di-scoping oleh seorang Please One. Berhasil menangkap satu orang Baros dan tentunya Please One juga harus mendapatkan temannya. 50 HP tersisa, namun di setidaknya belum menjadikan dia harus tumbang. Ternyata harus tumbang di tangan seorang Mosi. Dan artinya masih ada kesempatan untuk RRQ karena setidaknya 1 poin tambahan dari placement sudah dia dapatkan. Lihat secepat itu meta Free Fire gitu. Meskipun dia berhasil menolong teman-temannya dengan sniper yang dimanfaatkan, tapi dalam waktu yang singkat udah ada Mosi yang datang. Buriram juga udah lihat mini launchpad yang dimanfaatkan nggak begitu akurat untuk bisa kabur sejauh mungkin karena waktunya terlalu lama. Sementara di sisi yang berbeda, RRQ Kazu yang tadinya sempat bertemu dengan PE Sports sudah mulai fight kembali. Itu dia kehilangan satu orang Dutch kali ini. Harus mikir keras mereka, jangan ceroboh juga. Namun ini di aksi dan seorang Dir sudah akan memberikan serangan terhadap 4 player, 3 player bahkan dari tim PE Sports mengincar ke satu target, yaitu seorang Ektindir. Akankah dia setidaknya bisa menyumbangkan atau mendapatkan satu poin eliminasi, namun gagal ternyata karena LBT datang dengan menggunakan M590 nya menjadikan poin eliminasi untuk mereka. Maal, akankah bisa mendapatkan poin eliminasi di sini untuk menyumbangkan poin yang mereka butuhkan saat ini karena tim Falcon itu sudah ada di atas mereka dengan jarak yang tidak begitu jauh. Masih ada Abai juga menggunakan SPD-nya memberikan tembakan yang membingungkan untuk ke arah mana yang harus ditargetkan selanjutnya. Dan itu dia Mal berhasil menyumbangkan 1 poin lagi. Masih ada 2 player yang bisa menjadikan poin untuk tim RRQ dan benar saja Mal lagi dan lagi satu persatu PE Sports menjadi targetnya. Nero masih ada juga Laho player sniper dari tim PE Sports, namun ini dia di depan mata udah kesempatan RRQ bisa lolos, tapi masih ada KEG Global di tempat lainnya yang masih menjadi saingan mereka, tapi setidaknya sudah tipis banget tuh 1 poin saja. 1 poin saja udah bisa menyamai poin dari tim Falcon. Kompak banget RRQ Kazu. Meskipun Ektindir tadi keculik, tapi lihat posisi Abai sayangnya harus terjatuh dan lagi-lagi gue harus bahas bagaimana mereka bisa bermain dengan kompak karena di situasi sulit pun Ektindir terculik, mereka masih bisa combo. Kita tahu kekuatan marksman rifle yang mereka miliki, damage yang mereka ciptakan itu besar banget. Dengan adanya posisi Mal yang ada di depan, Abai di arah belakang, jelas posisi PE Sports itu tersandwich. Tapi sayangnya karena tidak diuntungkan, membuat Ektindir akhirnya sendirian saja kali ini Bung Surya. Oh my god, 959493 kali ini Ektindir harus merelakan kesempatan lolos langsung hari ini menuju Grand Final tim RRQ Kazu. Sayang sekali, PE Sports ternyata masih menjadi ancaman bukan hanya di Nextera, di Bermuda juga sama. Itu dia, sayang banget. Dikit lagi bisa mengejar karena AG-nya juga lumayan kesulitan loh, lihat. Sisa 2-3 player tapi udah dalam situasi yang memang tidak diuntungkan. Tapi fight juga terjadi Bung Surya kali ini. Ini dia dimana Kocel dengan menggunakan pelontarnya memberikan izin tampil bang. Beberapa player juga sudah berhasil didapatkan oleh Ray dan juga Aimgat. Menyisakan 5 tim kali ini, mana masih ada 4 player dari tim Impossible dan bahkan 1 persatu player dari tim lawan juga berhasil buat tumbang oleh mereka. 3 tim tersisa, kesempatan Buya harusnya bisa didapatkan untuk tim EVOS Divine, di mana win rate mereka 52%. Harusnya memang ini menjadi angka yang lebih tinggi dibandingkan Buriram, dibandingkan PE Sports yang hanya menyisakan 2
player saja. Namun setiap langkah yang gegabah mungkin akan menjadikan EVOS Divine mendapatkan masalah tentunya. Apalagi zona selanjutnya tidak ada di bagian mereka. Dan satu hit sudah mengenai seorang The Crash yang akan menjadikan informasi didapatkan oleh player-player lawan. Nah, LBT tanpa ada perlawanan, mana Jun asik sekali memberikan tembakan ke arah seorang LBT. EVOS Divine datang, Kocel memberikan tembakan dengan menggunakan pelontarnya, namun itu dia Juna akan berduel dengan seorang Ray. Cukup sekarang Ray-nya dibantu dengan seorang Aimgad juga. 2 lawan 1 terjadi dan fokus terhadap seorang Juna berhasil buat terjatuh. Killing spree. Masih ada player lawan, seorang Rasya dengan snipernya berada di bagian atas genteng. Harus mencari satu player dari tim PE Sports yang tersisa sendiri saja. Masih Ayo. ada di rumah, akan dicari, mungkin akan dipukuli oleh seorang Aimgad Nero. dengan menggunakan pancinya. Ini dia Nero yang menghambat RRQ Kazu tadi. Nah. Apa itu? Panci EVOS kah? Divine, wipe out PE Sports dan buyah kali